Kebijakan Umum Implementasi Kurikulum 2013. Pokok pembahasan yang pertama, latar belakang diberlakukannya Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini diberlakukan secara bertahap mulai tahun ajaran 2013 sampai 2014 melalui pelaksanaan terbatas, khususnya bagi sekolah-sekolah yang sudah siap melaksanakannya. Pada tahun ajaran 2013 atau 2014, kurikulum 2013 dilaksanakan secara terbatas untuk kelas 1, 4, 7, dan 10. Pada tahun ajaran 2014 atau 2015 akan dilaksanakan oleh semua sekolah untuk kelas 1, 2, 4, 5, 7, 9, dan 10. Ajaran 2015 atau 2016 diharapkan kurikulum 2013 sudah dilaksanakan di seluruh kelas 1 sampai dengan kelas 12. Pengembangan kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Pokok pembahasan yang kedua yaitu prinsip utama pengembangan kurikulum 2013. Yang pertama, standar kompetensi lulusan diturunkan dari kebutuhan. Yang kedua, standar isi diturunkan dari standar kompetensi lulusan melalui kompetensi inti yang bebas mata pelajaran. Yang ketiga, semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Yang keempat, mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai. Yang kelima, semua mata pelajaran diberikan oleh kompetensi inti. Yang keenam, keselarasan tuntutan kompetensi lulusan, isi, proses pembelajaran, dan penilaian. Aplikasi yang taat asas dari prinsip-prinsip ini menjadi sangat esensial dalam mewujudkan keberhasilan implementasi kurikulum 2013. Adapun pokok pembahasan yang ketiga yaitu sumber-sumber belajar dalam kurikulum 2013. Yang pertama yaitu buku ilmu. Yang kedua adalah buku siswa. Yang ketiga media elektronika. Yang keempat multimedia. Yang kelima masyarakat. Kepelajarian adalah alat pendidikan. Pokok pembahasan yang keempat yaitu komponen-komponen kurikulum. Pada ketikanya, kurikulum adalah sepelengkap rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan
pelatihan pendidikan dan tenaga kependidikan dari tahun 2013 sampai 2015. Yang ketiga, pengembangan buku siswa dan buku pegangan guru dari tahun 2012 sampai 2014. Yang keempat, pengembangan manajemen kepemimpinan, sistem administrasi, dan pengembangan budaya sekolah, terutama untuk SMA dan SMK, dimulai dari bulan Januari sampai Desember 2013. Yang kelima, pendampingan dalam bentuk monitoring dan evaluasi untuk menemukan kesulitan dan masalah implementasi dan upaya penanggulangannya dilaksanakan pada bulan Juli 2013 sampai 2016. Di kelas saya akan menjelaskan tentang inovasi kurikulum 2013. Inovasi itu mempunyai makna pembaruan yang berdekatan dengan perubahan atau perbaikan. Perubahan adalah pergeseran posisi, kedudukan atau keadaan yang memungkinkan membawa ke arah kebaikan, tetapi kadang juga membawa kebaikan. Perbaikan kurikulum biasanya hanya mengenai satu atau beberapa aspek dari kurikulum. Misalnya, metode mengajar, alat peraga, buku pelajaran dengan tetap menggunakan kurikulum yang berlaku. Perubahan kurikulum mengenai perubahan dasar-dasarnya, baik mengenai tujuan maupun alat-alat atau cara-cara mencapai tujuan itu. Mengubah kurikulum berarti turut mengubah manusia yaitu guru. Pembina pendidikan dan merek-merek yang mengasuh pendidikan itu sebabnya kurikulum dianggap sebagai perubahan sosial, suatu social change. Perubahan kurikulum juga disebut pembaruan atau inovasi perubahan. Inovasi kurikulum tentu saja termasuk untuk mencapai perbaikan. Perubahan atau pembaruan kurikulum itu memiliki beberapa faktor atau komponen yang harus dilibatkan. Ya, mungkin perubahan kurikulum itu bisa berjalan baik tanpa diikuti oleh seluruh komponen sistem yang mengandung perubahan kurikulum itu. Berdasarkan asumsi-asumsi kurikulum 2013, dalam implementasi kurikulum 2013 dilakukan penambahan beban belajar pelajar di SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 masing-masing 30, 32, 34. Sedangkan untuk kelas 4, 5, dan 6 masing-masing 36 jam setiap minggu dengan lama belajar untuk setiap jam belajarnya yaitu 40 menit. Beban belajar di SMP atau MTS dari semula 32 menjadi 38 untuk masing-masing kelas. Beban belajar SMA atau MA kelas 10 menjadi 42 jam belajar, untuk kelas 11 dan 12 menjadi 44 jam belajar. Dengan lama belajar itu untuk setiap belajarnya yaitu 45 menit. Kebijakan penambahan ini dimasukkan agar guru memiliki waktu yang lebih leluasa untuk mengelola dan mengembangkan proses pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik atau mengembangkan proses pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan. Di samping penambahan jam pelajaran, dalam implementasi kurikulum 2013 juga rencananya akan dilakukan pendampingan, terutama pendampingan bagi guru-guru melaksanakan pembelajaran tematik integratif. Perbedaan kurikulum 2013 dengan KTSP 2006 buat SD adalah: pertama, tematik integratif; yang kedua, ada mata pelajaran; yang ketiga, pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib; yang keempat, bahasa Inggris sama ekskul; yang kelima, belajar di sekolah harian. Perbedaan esensial kurikulum SMP antara KTSP 2006 dan kurikulum 2013. Menurut KTSP 2006, mata pelajaran tertentu mendukung kompetensi tertentu. Mata pelajaran dirancang sendiri dan memiliki kompetensi dasar sendirian. Bahasa Indonesia sebagai pengetahuan. Tiap mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang berbeda.
diselesaikan dengan pendekatan yang sama, yaitu pendekatan saintifik melalui mengamati, menanya, mencoba, menelan. Dan selanjutnya TIK merupakan sarana pembelajaran yang digunakan sebagai pembelajaran mata pelajaran lain. Konsep penilaian dalam kurikulum 2013. Penilaian otentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari kesiapan siswa, proses, dan hasil pembelajaran. 2. Penilaian diri merupakan penilaian yang dilakukan sendiri oleh peserta didik. 3. Penilaian berbasis portofolio merupakan penilaian yang dilaksanakan untuk menilai keseluruhan entitas proses belajar peserta didik, termasuk penugasan perseorangan atau kelompok di dalam dan di luar kelas, atau khususnya pada sikap, perilaku, dan keterampilan. 4. Ulangan merupakan proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran. 5. Ulangan harian merupakan kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk menilai kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar atau lebih. 6. Ulangan tengah semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan tengah semester meliputi seluruh indikator yang mempresentasikan seluruh kompetensi dasar pada periode tersebut. 7. Ulangan akhir semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepres. 8. Ujian tingkat kompetensi yang selanjutnya disebut UTK merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Cakupan UTK meliputi sejumlah kompetensi dasar yang mempresentasikan kompetensi inti pada tingkat kompetensi tersebut. 9. Ujian mutu tingkat kompetensi yang selanjutnya disebut UMTK merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Cakupan UMTK meliputi sejumlah kompetensi dasar yang mempresentasikan kompetensi inti pada tingkat kompetensi tersebut. 10. Ujian nasional yang selanjutnya disebut UN merupakan kegiatan pengukuran kompetensi tertentu yang dicapai peserta didik dalam rangka menilai pencapaian standar nasional pendidikan yang dilaksanakan secara nasional. Implementasi kurikulum 2013. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang implementasi kurikulum diantaranya sebagai berikut. Pasal 1. Implementasi kurikulum 2013 pada sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah, sekolah menengah atas atau madrasah aliyah, dan sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan dilakukan secara bertahap mulai tahun pelajaran 2013-2014. Pasal 2. Implementasi kurikulum pada SD atau MI, SMP atau MTSN, SMA atau MA, dan SMK atau MAK menggunakan pedoman implementasi kurikulum yang mencakup: A. Pedoman penyusunan dan pengolahan KTSP. B. Pedoman pengembangan muatan lokal. C. Pedoman kegiatan ekstrakurikuler. D. Pedoman umum pembelajaran. E. Pedoman evaluasi kurikulum. Implementasi kurikulum adalah usaha bersama antara pemerintah dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. 1. Pemerintah bertanggung jawab dalam mempersiapkan guru dan kepala sekolah untuk melaksanakan kurikulum. 2. Pemerintah bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi pelaksanaan kurikulum secara nasional. 3. Pemerintah provinsi bertanggung jawab dalam melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum di provinsi terkait. 4. Pemerintah kabupaten atau kota bertanggung jawab dalam memberikan bantuan profesional kepada guru dan kepala sekolah dalam melaksanakan kurikulum di kabupaten atau kota terkait. Dalam kurikulum 2013, guru dituntut untuk secara profesional merancang pembelajaran afektif dan bermakna, mengorganisasikan pembelajaran, memilih pendekatan pembelajaran yang tepat, menentukan prosedur pembelajaran dan pembentukan kompetensi secara efektif, serta menetapkan kriteria keberhasilan.
Berkaitan dengan hal tersebut akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut. 1. Merancang pembelajaran secara efektif dan bermakna. 2. Mengorganisasikan pembelajaran. 3. Memilih dan menentukan pendekatan pembelajaran. 4. Melaksanakan pembelajaran, pembentukan kompetensi dan karakter. Implementasi yang efektif merupakan hasil dari interaksi antara strategi implementasi, struktur kurikulum, tujuan pendidikan, dan kepemimpinan kepala sekolah. Oleh karena itu, pengoptimalan implementasi kurikulum 2013 diperlukan suatu upaya strategis untuk mensinergikan komponen-komponen tersebut, terutama guru dan kepala sekolah dalam membudayakan kurikulum. Membudayakan kurikulum dapat diartikan bahwa implementasi kurikulum tersebut masuk dalam budaya sekolah yang merefleksikan nilai-nilai dominan, norma-norma, dan keyakinan semua warga sekolah, baik peserta didik, guru, kepala sekolah, maupun tenaga kependidikan lain.